dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, serta mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan peninggalan mereka. Ala hadhihi wa ala kulli sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi 'ulumihi. Wal istikbaru 'anil haqq. Al-istikbaru ay al-kibru 'anil haqqi ay yaitu orang yang menolak kebenaran karena kesombongan, tidak menerima kebenaran sebab kesombongan. Jadi berbeda dengan tidak menerima kebenaran karena kebodohan, karena ketidaktahuan sehingga dia tidak menerima. Ini berbeda. Kalau tidak menerima kebenaran disebabkan ketidaktahuan, maka bagi orang atau bagi pendakwah para asatidz hendaknya terus menyampaikan kebenaran itu sampai orang-orang yang tidak mengetahui itu menjadi tahu dan menerima tentang kabar yang dibawa kepadanya berupa kebenaran. Kebenaran di sini secara mutlak tentunya ialah agama. Jadi dakwah dalam hal ini Islam disebut sebagai agama dakwah. Islam ini adalah agama mengajak. Ada agama lain juga yang dia juga mengajak, misi. Penyampainya disebut misionaris. Kalau dalam Islam disebut dai, atau perempuan da'iyah, para pendakwah, para penceramah agama, pendakwah, dai. Memang agama Islam adalah agama da'iyah, agama dakwah, agama yang mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al-hasanah. Jadi Islam ini adalah agama dakwah. Kepada siapa berdakwah? Pertama tentu berdakwah kepada, ya kalau mengurut dari dakwahnya Rasulullah, kepada orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita sekarang karena sudah di lingkungan muslim, berdakwah agama yaitu menjelaskan perkara-perkara agama dari ketidaktahuan dalam sebagian permasalahan dalam agama menjadi mereka mengerti tentang agama. Jadi berdakwah dari tidak tahunya orang kepada menjadi tahu. Oleh sebab itu dakwah ini bukan mencaci maki, dakwah bukan mengancam,
Jadi ceramah itu tidak mengancam-ancam, hanya menyampaikan kabar basyiran wa nadhira. Basyiran membawa berita-berita yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, membawa keselamatan. Basyiran wa nadhira, tapi juga ada peringatan. Jadi peringatan itu beda dengan mengancam. Berdakwah mengancam. Kamu awas ya, kalau tidak sembahyang, ya, yakin sudah neraka sudah. Tidak bisa lagi kita terhindar daripadanya. Nah, itu bahasa ancaman. Tapi dalam Islam ini ajak orang kepada sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat? Bagaimana sholat bisa diterima? Nah, sudah semuanya dilalui dakwah ini, ternyata sudah tahu kabar tentang agama ini, masih bandel juga, masih ingkar juga, masih tidak ikut juga. Nah, baru wadadira, ini ancamannya. Jadi langkah-langkahnya itu tidak langsung ancam-mengancam, menyerang pribadi. Tidak ada dalam dakwah menyerang pribadi karena sentimen terhadap seseorang. Nah itu tidak boleh. Jadi para pendakwah kalau diundang ceramah, lalu ada pesanan dari panitia, yang mana pesanan itu seolah-olah mengkhususkan kepada pribadi tertentu. Nah, walaupun tidak menyebut namanya umpamanya, tetapi si penceramah, orang yang diundang ini, dia harus cerdas. Jangan karena ada yang datang mendekatinya, ini di wadah kami ini ada nih yang orangnya duriannya ini minum-minum aja, ke surau ada, ke masjid ada. Lalu aja gurunya pangerannya aja menyerang secara pribadi. Nanti di ceramahnya khusus seolah-olah ini. Nah ini dalam dakwah tidak boleh seperti itu. Dakwah itu prinsipnya merangkul, bukan memukul. Orang semakin dipukul, satu dia melawan, dua kalau dia tidak sanggup melawan dia menghindar, dia pergi jauh, dia meninggalkan. Nah, makanya kalau dakwah seperti itu, orang akan menjauh, orang akan meninggalkan, ancam mengancam. Apalagi kalau sudah merasa banyak punya jamaah. Oh semuanya kita, siapa yang mengganggu kelompok kita ini? Wah, ini dakwah macam apa ini? Ini kan sekarang ini seperti itu, seperti ada semacam kekuatan ini, dengan kekuatan ini dibenturkan, begitu kan? Ini kalau dibiarkan yang model begini nih, ini yang kalau istilah perang itu tuh lawannya takbir, musuhnya juga takbir, sama-sama takbir, maju dengan takbir, Allahu Akbar, kata musuhnya lagi Allahu Akbar. Aduh, siapa yang bertepuk tangan ini kalau melihat perang seperti ini terjadi? Nah itu apa penyebabnya? Yaitu tadi, ya, al-istikbar anil haq. Mestinya dakwah itu menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kebenaran disampaikan karena ketidaktahuan, orang menolaknya, tinggal disampaikan secara basyiran wa nadhiran. Kabarkan tentang kebahagiaan. Basyiran, ya, yassiru wa la tu'assiru. Permudah tentang agama ini. Wa la tu'assiru, jangan dipersulit.
Ini orang baru tahu, baru mengenal, ya, baru mau diajak ke masjid untuk bisa sholat. Mestinya yasiru, mudahkan perjalanannya. Ya, aduh ya apa nih aku nih ya, salawat aku nih agak, aku bertopik, ada apa lah, kayaknya besok tuh bisa, kalau ini ganti ya. Nah, gitu. Ya, ya. Dia langsung ngancam aja, jangan sembahyang selawat berkecil, boleh enggak? Nah, ini berdakwah macam apa ini? Ya. Langsung dieksekusi, langsung dihukum dia. Ya. Kalau model begini yang caranya, mimpi dia mau datang di masjid. Ya. Jangan nih tatuan ini ada sahudu nih, usah masjid nih. Yakin dah ada lagi dia bakal datang lagi nih. Padahal sudah ada keinginan dia nih, mau berbenah diri nih. Jadi apa nih guru nih, aku nih tatuan nih dulu nih, aduh nih sampai dulu nih. Oh ya, ini kita bisa ada kayak apa caranya nih? Ya datang aja dulu. Jadi dia orang berusaha dulu ini aku nih bertato ini, ya ada bodoh aja dulu. Jadi basyiran, kabarkan dia tentang kegembiraan, biar dia datang. Nah nanti baru pelan-pelan. Ini caranya. Kalau sudah langkah-langkah itu memang tidak bisa juga, ya sesuatu yang memang tidak mungkin lagi untuk bisa dihilangkan, ya batasnya itu bagi dia, bukan bagi umum. Bagi orang lain ini contoh. Wah, kalau begitu dia apa nggak tatuan itu aja. Punya gurunya boleh aja saat ada wudhu ya bertato. Yang bertato tadi ini siapa? Dia dari awal ketidaktahuannya untuk menerima kebenaran, sekarang dia sudah mau menerima kebenaran itu, maka sampaikan kebenaran kepadanya dengan permudah urusannya. Ya siru permudah urusannya. Jangan yang lain-lain ikut-ikutan. Punya guru si anu dari rumah orang, dari perempuan aja lah. Ya, tapi kayak apa dulu judul ceritanya? Ya Anda yang tidak tatuan lalu supaya biar dikata boleh begitu. Nah ini masalahnya nih. Ini kan kadang-kadang kita tuh seperti itu. Ya, jadi kalau ada apalagi orang statusnya seorang guru, seorang dai, seorang penceramah, seorang ya dikenal ustadz lah di kampung ini umpamanya, apalagi kiai, apalagi lah. Ucapannya itu satu jadi pegangan, dua bisa jadi sebagai lawan, ya untuk merobohkan pegangannya itu apa namanya ucapan guru kiai dakwah dai dari itu sebagai pegangan untuk menyerang balik. Nah itu bagaimana Ustaz Adi Hidayat menceritakan tentang musik dalam Islam. Wah, diserang balik, ada berbagai lapisan menyerang balik gitu kan. Untung saja Ustaz Adi ini pelurunya banyak, ya pertahanannya kuat. Lama dia kayak kita, mungkin udah bocok itu diulahnya. Nah, jadi permudah saja urusannya. Yang penting dia sudah datang itu sudah luar biasa. Ya, dari mulai pakaian, tampilan, segala bagainya, tidak usah dikritik dulu, biar saja ya. Ya. Oh ini kebetulan sama-sama wudhu berdekatan. Waduh, lihat dari tadi kalau ini wudhu lain jalannya lain. Ada sehari wudhu mana? Dong wudhu itu tuh. Berdakwah macam apa ini? Semua kita kan berdakwah, agama ini agama dakwah. Nah, tapi biarkan saja ya. Biarkan nanti dia ikut sholat, habis sholat ajak ngobrol gitu. Mas dari mana mas? Oh kami dari Jawa. Jadi sudah sering saya baru kali ini ke masjid ya. Jarang banget ke masjid itu. Mulailah hatinya terbuka mau ke masjid. Nah, kan sudah mulai ketahuan tuh. Ya, pintunya udah mulai keintip tuh. Oh, orangnya rupanya begitu caranya. Kalau tadi di situ-situ juga kita patahkan,
Dan jadi dia naik masuk masjid itu, wudu dari rumah balik kan? Karena itu dia tuh. Jadi kalau kebenaran itu karena ketidaktahuan, maka berilah pengetahuan itu dengan cara yang benar sesuai dengan porsinya, ya, porsi itu kapasitas lah ya, kapasitas dia untuk menerima kebenaran itu.